Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulanur Komala dari Prodi PGSD kelas 4A dengan NIM 20210621151. Di sini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi salah satu mata kuliah pembelajaran IPS di sekolah dasar. Di sini saya mengambil pembelajaran tematik yaitu dengan tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku untuk kelas 4 semester 1 di SDN Konohagakure. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Kok nggak kedengaran ya? Coba, ibu mau dengar jawabannya yang lebih semangat. Jadi kalau ibu nanya seperti barusan, jawabnya seperti ini ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke? Oke, kita ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Oke, luar biasa. Nah anak-anak, sebelum ibu memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk KM-nya dipimpin ya. Alhamdulillah. Nah sebelumnya ibu akan absen terlebih dahulu. Tapi kalian lihat juga teman sebangku kalian apa hadir. Oke, ibu absen aja ya. Nina hadir, Dika hadir, Rudi hadir, Lina hadir, Rida oke, hadir semua ya. Nah, ibu mau tanya nih, kalau materi minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Ayo, angkat tangannya. Iya, Dika. Ayo kamu, apa? Iya, bagus, Dika dan Rida. Jadi kemarin itu kita telah belajar mengenai sumber energi alternatif ya. Dimana di dalamnya itu angin, nuklir, dan apa? Tadi yang dikatakan oleh Dika? Iya, air terjun ya. Kita akan belajar tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup, yaitu pada bagian subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu nanti kalian dengan mengamati gambar, kalian mampu untuk membuat pertanyaan yang efektif menggunakan kata yang baku. Kemudian kalian juga mampu mengidentifikasi masalah keseimbangan lingkungan. Kemudian kalian juga harus mengidentifikasi karakteristik dari dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Juga nanti kalian diminta pemanfaatannya itu untuk sumber daya alamnya itu bagaimana untuk kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Oke, kita masuk ke materinya. Di sini ibu mempunyai sebuah kotak. Nah, kita tutup dulu ya. Nah, ini sebuah kotak. Ada yang nongol ya, maaf kelihatan sedikit. Nah, ini ada yang tahu ibu bawa apa? Iya, ini tumbuhan sesuai dengan temanya. Ini adalah sebuah tumbuhan. Tapi kalian tahu ini tumbuhan apa ya? Ibu kasih clue. Tumbuhan ini panjang, berwarna hijau. Kalian juga mungkin ini sebagai kebutuhan sehari-hari ya. Kalian pasti suka memakannya nih. Coba kita angkat ya. Kita keluarkan dari kotak. Ada yang tahu ini tumbuhan apa? Iya, benar. Ini adalah tumbuhan padi. Coba kalau kita bahas tentang padi ya. Apa sih yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Ayo. Iya, Dika, apa? Ini apa? Mengenai tumbuhan ini. Bagus. Iya, Rida, apa? Iya, bagus. Lalu kita simpulkan saja ya. Jadi tumbuhan itu yang dikatakan sama Dika dan Rida itu benar. Kalau tumbuhan ini itu kalian konsumsi setiap hari dan juga dijadikan sebagai makanan pokok. Iya, kita simpan lagi ya. Nah, kalian sudah buka kan bukunya? Kalian coba buka buku halaman 1 dan kalian baca di dalam hati. Sudah? Oke, Ibu punya pertanyaan. Kan berhubung kalian sudah membacanya, Ibu mau tahu
apa yang sudah kalian baca. Coba Ibu mau tanya ya, apa sih isi dari teks bacaan yang kalian baca barusan? Nina, apa? Coba jawab. Nah, iya betul. Jadi, teks yang kalian baca itu yaitu mengenai tahapan pertumbuhan padi. Oke, yang kedua, mengapa sih tanaman padi tersebut itu sangat penting ya bagi masyarakat Indonesia? Ya, Rudi, coba apa? Betul. Jadi, di Indonesia itu padi merupakan makanan pokok, dan padi itu nantinya akan menjadi beras yang kita konsumsi sebagai makanan pokok sehari-hari. Nah, di mana sih tanaman padi tersebut bisa tumbuh? Ya, betul, di daerah yang panas dengan curah hujan yang tinggi. Lalu berapa lama sih proses dari pertumbuhan tanaman tersebut? Ayo, tadi kalian udah baca. Buka lagi deh bukunya. Ya, berapa? 110 sampai 130 hari. Kemudian yang selanjutnya, satu lagi deh pertanyaannya ya. Apa sih yang dimaksud dengan gabah? Tadi ada loh di teksnya. Jangan berebut, ya kamu aja. Ya, coba. Lina, baca. Bukan baca, Lina jawab. Betul, jadi gabah itu butir padi yang terbungkus di dalam sekam atau di dalam kulit padi. Nah, itu ya. Nah, untuk lebih mengetahui lebih jelasnya, nah jadi Indonesia itu kan memiliki beragam tumbuh-tumbuhan yang dijadikan sebagai bahan pokok. Begitupun di daerah ya, terdapat juga berbagai jenis makanan, berbagai jenis tumbuhan yang digunakan sebagai bahan makanan. Coba Ibu mau kalian tuliskan apa sih tumbuhan apa saja sih yang dapat digunakan sebagai makanan pokok? Apa aja coba? Itu bagus, singkong, ya apalagi? Iya, ubi, jagung. Nah, itu termasuk ya. Coba kalian, apa aja yang ada di pikiran kalian, tumbuhan apa yang mau kalian pilih, coba kalian amati dan coba kalian tentukan sebuah pertanyaan. Kalian membuat pertanyaan mengenai tumbuhan tersebut dan Ibu mau kalian mencatatnya di dalam buku ya. Oke. Sudah kalian mencatatnya? Nah, oke, simpan dulu ya. Sekarang Ibu punya ini. Ada lembar tugas yang perlu kalian kerjakan. Untuk tugasnya, Ibu kan minggu lalu sudah membagi kelompok ya. Coba kalian duduk dengan kelompok yang kemarin. Kelompoknya masing-masing ya. Lalu Ibu akan membagikan ini. Satu kelompok akan mendapatkan selembaran tugas ini. Dan ini adalah gambarnya buat ditempel. Nanti Ibu sediakan juga ya alatnya, gunting sama lemnya. Oke, selesai? Oke. Kalau sudah selesai, gini ya. Coba, kelompok mana yang mau memperlihatkan hasilnya? Ya, coba kelompok dari Lina, maju. Sini Ibu lihat itunya hasilnya. Udah tahu dong? Nah, Ibu mau perlihatkan nih kepada teman-teman semua. Hasil pengerjaan dari kelompoknya Lina ya. Jadi, yang pertama kan ini si padinya direndam selama 1 hari 1 malam. Nah, kemudian setelah itu padi tersebut ditanam di lahan sementara sehingga menjadi benih-benih seperti ini. Nah, kalau udah menjadi benih seperti ini, nanti dipindahkan ke sawah sehingga nanti udah dikasih pupuk tuh, udah dirawat ya si tanaman padi tersebut. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nanti si padi ini akan berbunga, lalu menghasilkan gabah yang matang, berkembang dengan baik, dan nantinya si warna padinya pun tidak akan hijau lagi ya, akan menjadi kuning. Menurut kalian, dari tanaman padi tadi, mana sih bagian yang paling dianggap penting? Ya, raise your hand. Jadi, yang dianggap penting dari tanaman padi itu yaitu dari benihnya sendiri ya, dari benih tanaman padi tersebut. Bagaimana dari penyemaian padi tersebut sampai biji padi itu berkecambah. Nah, masa tumbuh dari si padi itu, dari benih itu sangat menentukan bagaimana nanti si padi itu akan tumbuh atau mati. Berhubung dengan masyarakat Indonesia itu banyak sekali mengkonsumsi padi sebagai makanan pokok, tidak dapat dipungkiri ya kalau padi itu nantinya berkurang. Nah, jadi kita harus tahu
agar si padi ini tetap tersedia, bagaimana yang harus kita lakukan? Penyeimbangan terhadap tumbuhan padi ini seperti apa agar tetap tersedia? Nah, yang pertama itu hal yang harus dilakukan yaitu menjaga bibit padi tersebut. Menjaga bibit padi agar dapat ditanam dengan baik. Yang keduanya itu kita harus apa? Kita harus menjaga lahan pertanian. Lahan pertaniannya itu kan pasti harus subur, jangan digunakan untuk bangunan. Nah, yang ketiganya yaitu harus selalu menjaga bersihan lingkungan ya. Kemudian yang keempat, menjaga saluran airnya. Kemudian jangan menggunakan beras berlebihan. Bagus ya, kalian sudah paham. Nah, sekarang Ibu ada lembar tugas lagi. Kalian akan Ibu minta untuk mengamati gambar ini. Ibu bagikan lagi ya pada tiap kelompok 1 lembar. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengidentifikasi ketiga gambar tersebut? Bagus. Nah, untuk selanjutnya hasil identifikasi ketiga gambar tersebut kalian masukkan ke dalam tabel yang terdapat di halaman 6. Coba buka lagi bukunya halaman 6. Nah, kalau untuk ini Ibu minta kalian duduknya jangan berkelompok ya. Kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Kalian kerjakan yang tabel di halaman 6. Sudah? Coba hasilnya Ibu mau dikumpulkan aja ya. Kumpulkan juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian buat ya. Coba yang barusan sama yang pertanyaan-pertanyaan dikumpulkan. Minggu depan Ibu bagikan ya untuk nilainya. Ada yang mau ditanyakan gak sebelumnya? Ya udah, kalau gitu kita lakukan kesimpulan secara bersama-sama ya. Coba, Ibu mau tanya lagi. Yang pertama di awal-awal kita belajar tentang apa? Jadi kita tadi udah belajar mengenai pertumbuhan padi, lalu kita apa lagi? Iya, kemudian kita juga mengetahui bagaimana cara apa? Iya, cara untuk melestarikan padi tersebut agar tidak habis ya. Jadi kita perlu menjaga keseimbangannya. Kemudian tadi juga kita udah belajar mengenai apa itu dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Dimana kalau pantai itu berbatasan langsung dengan laut. Ciri-cirinya itu ada pantai yang terjal dan ada pantai yang landai. Kemudian manfaatnya juga untuk mencari ikan atau objek wisata. Mata pencaharian di pantai yaitu sebagai nelayan, petani tambak, dan petani garam. Kemudian di dataran tinggi, lokasi ketinggiannya itu 500 meter di atas permukaan laut. Di mana ciri-cirinya itu memiliki kelembaban udara dan kelembaban tanah yang tinggi sehingga menghasilkan udara yang sejuk. Kemudian sumber daya alamnya itu dapat berupa kopi, cengkeh, sayuran, bahkan kentang. Manfaatnya itu bisa digunakan sebagai tempat pengistirahatan, tempat objek wisata, dan perkebunan. Mata pencahariannya yaitu sebagai petani dan pekebun. Dataran rendah, lokasinya itu berada kurang dari 200 meter di atas permukaan laut, di mana ciri-cirinya berada di pesisir pantai dengan cuaca yang hangat. Sumber daya alamnya itu dapat berupa ternak, sayuran, dan juga buah-buahan. Kemudian manfaatnya itu mereka sebagai perkebunan, peternakan.
juga sebagai industri. Mata pencahariannya itu sebagai petani, peternak, dan pekebun. Kemudian kita juga telah menyelesaikan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan, yang akan dijadikan bahan wawancara dengan baik. Untuk pembelajaran minggu selanjutnya yaitu dengan tema yang sama namun dengan subtema yang berbeda, yaitu pada subtema 2 yaitu keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kali ini telah selesai dilaksanakan. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Sebelum kita pulang, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih pada anak-anak semua atas pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.